Indeks harga saham gabungan hari ini 6 Februari 2025 rontok 2,12% atau kehilangan 148,69 poin, terkapar di posisi 6.875,54 yang merupakan level terendah dalam hampir 8 bulan terakhir. Pergerakan indeks harga saham gabungan Indonesia hari ini, 6 Februari 2025, terkoreksi cukup dalam, kehilangan 148,69 poin atau turun sekitar 2,12% ke posisi terendah dalam 8 bulan terakhir sejak 26 Juni 2024, kini terkapar di level 6.875,54. Saham unggulan Bank Mandiri memimpin penurunan yang terjadi pada saham-saham Big Banks sebesar 7,69%, turun 425 poin ke posisi Rp5.100 per lembar saham. Pelemahan menimpa Big Banks karena data OPEX yang meningkat signifikan. Sementara itu, kekhawatiran kitchen sink yang mungkin akan terjadi dengan pergantian manajemen yang mungkin terjadi di RUPS bulan Maret menjadi faktor penyebab lain. Total volume perdagangan hari ini mencapai 20,2 miliar lembar saham dengan nilai transaksi hanya sebesar 13,7 triliun rupiah. 10 indeks sektoral anjlok dengan penurunan terdalam dialami oleh indeks bahan baku, keuangan, dan industri. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita berbincang dengan Liza Kamilia Suryanata, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat sore Ibu Liza. Halo, selamat sore Maria. Ibu Liza, apa kabar Bu? Baik, walaupun IHSG tidak baik-baik saja. Ya Bu, ini IHSG ini sepertinya memang sangat-sangat tidak baik-baik saja. Faktor apa sih yang mempengaruhi atau yang menjadi biang Hmm, keladi IHSG hari ini sangat-sangat menurun Bu? ya. Jadi masalah yang dihadapi market kita ini memang adalah kombinasi ya dari regional global, of course Trump dengan kebijakan tarifnya, terus kemudian trade war-nya yang semakin meruncing dengan China, setelah sebelumnya sempat mencapai kata sepakat untuk sementara dengan Kanada dan Meksiko. Tapi sepertinya sikap dia di China tidak selunak itu, dan ya eventually ini akan menggulung menjadi kebijakan moneter The Fed yang semakin hari semakin tidak bisa menjadi dovish ya. Selain karena akan adanya ancaman inflasi US ini akan kembali meningkat. Nah, terus kemudian juga dari dalam negeri domestik, rilis inflasi kita kemarin tidak jauh lama dengan rilis angka GDP juga kuartal 4, yang mana inflasi Januari itu ada menyiratkan deflasi ya, artinya justru terjadi pelemahan daya beli masyarakat. Dan GDP kita kemarin kuartal 4 walaupun ya hampir-hampir saja mungkin tidak bisa bertahan di level 5%, ini tidak sesuai target atau meleset dari asumsi makroekonomi 2024, yang mana bukan GDP saja yang meleset, banyak juga hal mulai dari penerimaan pajak, lifting minyak, sampai even tingkat inflasi juga ya. So, jadi karena kombinasi itu, terus kemudian juga ada laporan keuangan bank besar yang mulai keluar beberapa hari ini, ya jujur saja performance mereka di tahun full year 2024 ini ternyata kurang menggembirakan, sementara masih banyak tantangan untuk sektor banking di tahun ini. Ya, jadi itulah semua yang menyebabkan IHSG harus terperosok 2% hari ini. Secara year to date pun asing masih konsisten keluar jual. Year to date ini asing sudah jual hampir 5 triliun. Posisi nilai tukar rupiah juga tidak bisa kemana-mana, masih tetap tergantung lemah di sekitar 16.300-an. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu sempat spiking ke 16.400 ya. So ya, kita memang belum bisa menemukan cahaya terang di tengah kegelapan market ini.
Baik Bu Liza, kalau begitu terkait aliran keluar modal asing yang semakin deras, apakah posisi Danantara menjadi faktor pemicunya atau memang ada faktor lain, Bu? Saya rasa ada faktor lain ya. Jadi eh, ternyata 2 tahun terakhir ini di market kita sendiri tidak perform. IHSG last year itu minus 2,6%, sementara S&P 500 bisa mencatatkan performance double digit. Ya, bahkan dalam 2 tahun katanya S&P 500 itu returnnya 50%. Nah, ini karena mereka punya sentimen bagus dari teknologi AI, terkait AI ya. Nah, sedangkan sektor teknologi kita di sini tidak seperti itu. Itu satu. Dari sisi apa karakter bisnisnya aja kita udah beda ya. Kalau market IHSG itu kita kebanyakan karakteristiknya adalah commodity driven. Sedangkan harga komoditi kita tahu sendiri lagi pada lesu akibat isu perlambatan ekonomi global, terlebih China yang menjadi pasar utama komoditi kita. Ya, jadi so far itulah yang menggerakkan market saat ini. Begitu, Maria. Baik Bu, lalu apa yang harus diperhatikan oleh investor kita dalam situasi yang seperti saat ini? Oke, mungkin ada baiknya untuk kita eh, ini karena musim laporan keuangan ya. Jadi sambil juga memperhatikan market regional, global dan juga sentimen domestik, entah insentif apalagi yang mungkin bisa diluncurkan oleh pemerintah supaya bisa memompa ekonomi kita menuju target GDP 8%, let's say ya. Um, dan juga ada sentimen laporan keuangan yang bisa kita pantau terus. Walaupun BMRI resultnya kurang begitu memuaskan, tapi Bank Syariah Indonesia um, net profitnya jauh lebih performing. Saya rasa bisa double digit. Tadi saya baca di sekitar 20% kenaikan. Nah, ya dengan mencoba mengumpulkan sentimen positif, sementara kita juga perbanyak sikap wait and see. Mungkin kalau kita harus trading di market, ya alokasinya sedikit saja. Dan oh ya, tidak lupa juga akan ada data penting dari US di minggu ini. Nanti malam adalah initial jobless claims dan tingkat berapa tingkat klaim pengangguran yang terjadi di sana. Kemudian ada data penting juga non-farm payroll besok Jumat yang akan hadir. Nah, ini memang sangat dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar global karena faktor ketenagakerjaan adalah pembentuk inflasi yang sangat penting dan eventually ini akan menyimpulkan bagaimana the Fed akan meramu kebijakan moneternya di masa depan. So saya rasa itu yang menjadi sorotan dalam jangka waktu dekat. Baik Bu Lisa, lalu soal kebijakan pemangkasan anggaran, apakah berpotensi memulai tren perlambatan ekonomi kita, Bu? Ya, itulah yang ditakutkan ya. Jadi di tengah-tengah kebutuhan dana tinggi untuk membiayai program pemerintah, salah satunya memang Pak Prabowo memutuskan untuk memangkas anggaran, melakukan penghematan di mana-mana. Which is sebenarnya juga inilah yang dilakukan oleh Presiden Trump di US sana ya, ketika dia menawarkan pensiun dini kepada banyak pekerja federal di sana, yang mana juga diharapkan bisa uh, menghemat sejumlah uang yang sangat besar. Ya saya rasa spiritnya itu sama dengan di sini. Nah, namun seperti kita tahu GDP itu komponennya selainnya adalah ekspor dan impor, juga adalah consumer spending, government spending dan investasi. Nah, government spending di sini dalam pemangkasan anggaran ini jadi terkesannya dikurangi. Nah, padahal itu adalah komponen penting untuk membentuk GDP gitu. Kalau kita yang selama ini GDP 5% itu bergantung kepada consumer spending dan
dan sekarang tahun ini malah government spending-nya dikurangi. Jadi ya bagaimana lagi kita akan mencapai GDP 8% yang targetnya bisa dibilang ambisius gitu. Salah satu jalannya adalah dengan harus memperbanyak investasi. Nah, ini menjadi tugas yang cukup berat untuk Pak Prabowo untuk bagaimana pemerintahannya bisa mengundang investasi asing ataupun dalam negeri untuk lebih lebih mau investasi di Indonesia. Begitu, Maria. Baik Bu, baik Bu Liza, apakah Danantara ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita Bu? Oke, dan antara perlu kita cari tahu dulu ya, dia itu istilahnya job description-nya apa dan antara ini. Fungsi utamanya apa? Apa untuk uh, untuk meratakan investasi di seluruh Indonesia. Nah, itu berarti bisa dikategorikan sebagai PMDN ya, penanaman modal dalam negeri. Hopefully bisa berjalan, tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya rasa tidak berlebihan rasanya kalau para pelaku pasar minta bukti, semacam minta bukti gitu kepada Danantara bahwa penanaman modal dalam negeri ini atau investasi benar-benar bisa konsisten ya. Dalam artian coba let's say lihat aja proyek IKN yang sudah berjalan ini. Um, Proyek IKN ini sejatinya tidak dibiayai 100% dari dalam negeri, melainkan harusnya mengundang investasi asing. Tapi ternyata investasi asing sepi masuk ke situ ya. Oke, sekarang Danantara ada dana jumbo 1.000 triliun. Nah, menyalurkan investasi ke situ apakah merupakan keputusan yang bijak juga? Setelah IKN dibangun, apakah kemudian wilayah tersebut akan menjadi suatu bisnis hub yang baru begitu? Apakah investasi di daerah tersebut akan berkembang, memberikan lapangan pekerjaan, mengolah ekonomi di sana dan eventually ke seluruh negeri? Nah, hal-hal seperti itu perlu lebih detail untuk kita perhatikan ke depannya. Baik Bu Liza, kita lihat lagi jika Danantara ini berdiri maka BUMN itu bukan milik negara lagi sehingga menutup kemungkinan bailout. Nah, apakah ini yang menjadi penyebab asing hengkang Bu? BUMN diprivatisasi bisa jadi suatu kesempatan ya untuk asing masuk ke sini dan juga untuk lebih bisa meningkatkan performance GCG alias Good Corporate Governance di BUMN. Memperbaiki posisi laporan keuangan mereka. Jadi sebenarnya kalau tergantung bagaimana point of view kita, sebenarnya ini bisa dibilang suatu yang bagus juga ya. Jadi tidak melulu asing hengkang dari sini karena hal tersebut, justru asing harusnya dirangkul untuk sebuah kolaborasi bisnis atau usaha. Ya, bagaimana pemerintah akan melancarkan jurus-jurus tersebut ya kita tunggu aja. Baik Bu Liza, sebelum kita mengakhiri dialog kita pada sore hari ini, apa rekomendasi Anda untuk investor pada perdagangan esok hari? Oke. Menilai posisi penutupan IHSG hari ini yang harus terjerembab ke bawah support psikologis 6950 sampai 7000, hari ini ditutup di 6846 ya. Jadi saran kita adalah mungkin persiapkan untuk konsolidasi ini belum usai, melainkan masih harus menuju ke sekitar level 6.750 sampai 6.700, 676 tepatnya 6.700 ini adalah level terendah support berikutnya yang terjadi ketika bulan Juni tahun lalu. Nah, jadi support previous low ini mudah-mudahan bisa menahan kejatuhan IHSG. Besok sudah di penghujung minggu, biasanya orang akan cenderung ragu-ragu, sungkan untuk ambil posisi yang cenderung spekulatif di akhir minggu, terutama karena sudah beberapa akhir pekan ini tiba-tiba terjadi gejolak di US ya.
dan hari Senin itu terjadi sell off kembali ya. So jadi mungkin uh, ada baiknya kita wait and see dulu. Kalau kita tertarik untuk ambil harga saham yang sudah cukup terdepresiasi, sebaiknya dalam allotment yang sedikit saja dulu. Baik, terima kasih Ibu Liza untuk waktu serta analisanya di Kabar Bursa hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu Ibu. Ya, thank you, sama-sama Maria.